ya. Anaknya udah ya hari ini ya. Iya. Jadi gini ya bapak ibu satu orang ya. Saya coba menjawab ya. Kayaknya memang harus bisa saya jawab gitu, supaya memang tidak terjadi salah paham lagi. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas pada saat pertemuan yang tadi sudah disampaikan Bapak ya. Itu saya pernah di Posyandu ada balai warga ya. Lebih banyak malah waktu itu kayaknya hampir banyak lah warganya yang hadir gitu ya. Waktu itu juga membahas masalah ambulans seperti itu. Tapi saya akan mengulang kembali juga bahwa izin saya ingin yang pertama pastinya saya ingin bapak-bapak semua juga tahu bagaimana kondisi keadaan kami di Puskesmas Pondok Jagung terlebih dahulu. Seperti yang tadi ditanyakan Pak Kawo, ini kayaknya perbandingan antara laki dan perempuan sepertinya kurang gitu ya. Tapi kalau kami tuh mungkin yang harus saya sampaikan adalah kami Puskesmas Pondok Jagung saat ini semua pegawainya berjumlah 74 orang. Dari 74 orang ini udah include saya dan Bu Aris sebagai kepala tata usaha dan juga garda terdepan seperti security, driver, OB dan juga juru masak. Itu mereka kurang lebih sekitar 18 orang. Jadi kalau untuk dokter saat ini kami memiliki 6 orang dokter, di mana 1 orang dokternya pun sedang cuti. Jadi ada 5 orang dokter yang saat ini memang aktif memberikan pelayanan. Kemudian untuk bidan kami memang ada 19 orang gitu ya, dan untuk perawat kami ada 10 orang. Terus kami juga punya 14 orang penunjang medis. Penunjang medisnya itu seperti promosi kesehatan, itu ada 2 orang. Kemudian ada kesehatan lingkungan, counseling, itu ada 2 orang. Kemudian ada nutrisionis, gizi, itu juga ada 2 orang. Kemudian ada analis, kami punya 3 orang, tapi yang 1 sedang cuti. Kemudian ada rekam medis 2 orang. Seperti itu. Cukup ya? Analis, rekam medis, dan apoteker. Kami punya 1 orang apoteker dan 2 orang asisten apoteker. Seperti itu. Itu semuanya statusnya ASN, aparatur sipil negara atau P3K. Itu jumlah kami Pak secara keseluruhan. Namun untuk mengelola puskesmas ini sendiri, kami membawahi 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Pondok Jagung dan Kelurahan Pondok Jagung Timur. Jadi memang 2 kelurahan yang kami pegang. Di mana Kelurahan Pondok Jagung dan Pondok Jagung Timur kalau di total semuanya itu kurang lebih ada 33 RW dan ada 164 RT. Untuk jumlah penduduk kami ada 40.325 jiwa yang harus kami tangani saat ini. Gitu. Itu secara keseluruhan ya Pak. Dan pelayanan kami itu, kami dibilang di puskesmasnya adalah PPHS Monet atau Premium Public Health Service. Artinya kami memberikan pelayanan bukan hanya pelayanan di pagi hari saja untuk polinya, tapi ada juga di poli sore. Terus ada rawat inap UGD 24 jam dan juga ada kornet untuk persalinan seperti itu. Tapi kami membagi Pak, karena kami jaganya 24 jam. Jadi kami tuh membagi petugas. Di mana petugas kalau jaga shift sore, shift siang, kami tuh membagi 3 jaga. Itu dari 7.30 pagi sampai jam 2 siang. Itu namanya shift 1, shift pagi. Kemudian jam 2 siang sampai jam 8 malam itu shift 2 atau shift sore atau shift siang kita bilangnya. Kemudian ada lagi jam 7.30 berikutnya. Itu kebagi shift malam atau shift 3 seperti itu. Dan di shift sore atau siang sama shift malam, ini petugasnya itu hanya terdiri dari 4 sampai 5 orang saja. 1 orang dokter, ya, 1 orang perawat dengan 2 orang bidan. Jadi hanya 4. Sedangkan kami harus memberikan pelayanan juga di poli sore karena kami PPHS Monet yang tadi saya sampaikan. Jadi poli itu tetap berjalan Pak di sore hari, ya. Jadi beda dengan di pagi hari. Kami terus di malam memang tidak ada poli, tapi kami fokus terhadap UGD seperti itu. Dan memang prioritas kami saat ini, walaupun tadi disampaikan ada 19 orang bidan, ada 10 orang perawat, ada 5 orang dokter, kami bukan hanya memberikan pelayanan secara kuratif saja, tapi kami mengelola manajemen puskesmas seperti keuangannya,
perencanaannya dan yang lainnya, sehingga itu tidak ada maksudnya tidak ada pegawai tambahan seperti misalnya accounting atau akuntan untuk mengurus manajemen kami, dan itu kami ambil dari pegawai yang ada. Jadi ya dokter saya tarik sebagai penanggung jawab keuangan PPTK seperti itu, bidan sebagai bendahara penerimaan, pengeluaran dan sebagainya. Kemudian perawat juga saya tarik. Jadi alhasil dari 10 orang perawat yang memang bergabung ke dalam pelayanan itu hanya sekitar 6 orang. Bidan pun dari 19 orang yang bisa ikut ke dalam pelayanan hanya 12 orang saja. Gitu Pak. Jadi semakin mengerucut ya Pak ya, mengerucut. Semakin mengerucut, dan itu saya bagi menjadi 3 shift Pak. Itulah makanya kebagiannya, gitu ya, kebagiannya kami itu dalam satu shift jaganya hanya 4 orang saja, 1 orang dokter, 1 orang perawat, dan 2 orang bidan. Di samping kami memberikan pelayanan secara gratis, karena memang fungsi kami di puskesmas ini yang pertama adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Artinya promotif dan preventif kami memang harus lebih ke penyuluhan, edukasi, itu memberikan pelayanan yang sifatnya lebih ke seperti penyuluhan untuk pencegahan penyakit Pak, lebih ke sana. Itu tugas pokok kami yang paling pertama, makanya kami ada program. Ya gitu, ada program DBD, ada program TB. Makanya kenapa Bapak bisa lihat mungkin kalau kami, kalau ada pasien TBC misalnya, berobat ke puskesmas, terus kami obatin Pak. Setelah selesai kami obati, bukan selesai di situ saja, tapi kami melakukan kunjungan rumah, investigasi kontak, kemudian melakukan screening dan sebagainya. Karena tugas kami adalah memutuskan rantai penularan. Beda dengan rumah sakit Pak. Kalau rumah sakit, pasien datang, berobat, setelah pulang selesai urusan. Pasien datang lagi diobati, nggak datang ya udah. Tapi kalau kami di puskesmas tidak seperti itu. 1 orang pasien nggak datang lagi, didatangin sama kita Pak. Kenapa bisa putus obat? Seperti itu. Jadi kami memang punya program. Nah ini yang makanya kenapa staf kami ini baik dokter, bidan maupun perawat ini bukan double job lagi, bukan triple job lagi Pak. Tapi 1 orang bertanggung jawab untuk banyak sekali pekerjaan, baik program maupun pelayanan di dalam gedung. Seperti itu. Ini sekilas saya menyampaikan. Bukan saya lagi curhat ya Pak. Memang kondisinya seperti ini. Jadi kami mengerucut. Karena kalau sekilas Bapak melihat lagi-lagi masalah sistem, pasti melihatnya dari luar pegawainya banyak kok. Ada kok, iya tadi Bapak sampaikan. Saya lihat ada kok pegawainya, iya. Tapi kami ada berapa di dalam Pak? Kami ada berapa dan berapa juga beban yang harus kami layani, seperti itu. Dan lagi-lagi semua memang punya skala prioritas. Pasti yang lebih kami dahulukan adalah yang ada di depan kami terlebih dahulu. Itu udah otomatis dong, pasti ya. Nah, pada saat kembali lagi sekarang saya menjelaskan masalah SOP. Kayaknya udah kesal banget kalau ngomongin SOP ya Pak ya. SOP adalah kepanjangan dari standar operasional prosedur. Artinya memang ini menjadi pegangan kami. Karena kami juga saat ini sudah terakreditasi Pak. Kami sudah terakreditasi paripurna dari Kemenkes. Artinya memang SOP ini kami buat berdasarkan peraturan-peraturan yang memang dikeluarkan juga oleh Kementerian Kesehatan. Acuannya itu, jadi selain itu juga bagaimana kondisi keadaan di lingkungan, gitu ya. Nah terus, memang kalau pemakaian ambulan ini sesuai dengan SOP-nya adalah yang pertama, kalau pasien datang ke puskesmas dan pasien tersebut memang membutuhkan pelayanan rujukan, ini akan kami lakukan rujukan. Di mana rujukan ini kami pertama lakukan adalah dengan kami menghubungi atau ada satu aplikasi yang harus kami isi, namanya Sisrute. Nah di Sisrute itu adalah sebuah aplikasi di mana kami puskesmas itu menginput gitu ya rumah sakit mana yang memang bisa menerima. Nah nanti kalau Sisrute sudah meng-ACC baru kami boleh berangkat Pak. Gitu. Kalau Sisrute belum meng-ACC ya, itu biasanya kami tidak boleh berangkat. Kalaupun kami tetap berangkat di sana, itu akan jadi masalah buat kami. Seperti itu. Dan pada saat kami merujuk, maka dia lagi pakai SOP lagi Pak. Jadi itu memang ada standarnya, artinya supirnya harus supir kami yang mengantar, ya, karena mungkin untuk penggunaan ambulan itu sendiri. Kedua, pasien dengan kondisi gawat darurat harus didampingi oleh tenaga medis, berarti memang ada perawat atau bidan atau dokter kami yang memang mendampingi apabila terjadi sebuah kejadian yang tidak diinginkan selama di perjalanan, kami bisa mengambil tindakan seperti itu. Makanya kenapa ambulan itu
gitu ya, harus selalu diangkat dulu dengan satu tim, bukan hanya sendirian saja. Terus udah gitu Pak, kalau misalnya yang kedua alternatifnya, kalau pasien tidak hadir, pasiennya misalnya nggak bisa dibawa ke puskesmas dokter itu, tim kami akan turun Pak. Tim kami akan turun dan memang memastikan bahwa pasien tersebut perlu dilakukan rujukan. Nanti kami yang menentukan juga untuk merujuk seperti itu. Saya juga secara pribadi, teman-teman saya para dokter bidan pengennya cepet Pak kalau menuju pasien, pengennya cepet langsung di ACC, pengennya cepet langsung bisa diterima. Tapi kami pun dievaluasi Pak, ada evaluasi puskesmas namanya itu, setiap bulan dilakukan evaluasi oleh pimpinan. Kalau kami tidak melakukan sesuai dengan prosedur, kami pun ditekan Pak dari atas. Ini kenapa ini Pondok Jagung misalnya? Merujuk pasien udah di sini belum di ACC tapi udah berangkat. Artinya kalau belum di ACC tidak ada tempat. Kan begitu ya Pak ya. Jadi saya mengikuti tuh prosedur yang ada. Itu kan terus Pak berjenjang. Kami ini kan di bawahnya dinas kesehatan ya. Dan memang sudah sewajarnya lah dinas kesehatan melakukan evaluasi. Karena bukan cuma puskesmas yang ada di Tangsel ini, bukan cuma Pondok Jagung aja, tapi ada 35 puskesmas dari 7 kecamatan. Ada 3 puskesmas, di mana dari 35 puskesmas ini 9 adalah puskesmas PPHS dan Pondok Jagung adalah salah satu puskesmas PPHS tersebut. Jadi seperti itu Bapak. Kalau misalnya tadi Bapak bilang ya saya paham, mungkin karena kita dekat ya, sebenarnya pelayanan saya udah berupaya. Saya selalu berupaya bersama tim bagaimana caranya supaya bisa lagi-lagi istimewa atau lebih memprioritaskan yang terdekat gitu. Karena Eka Bakti ini kan ada di lingkungan puskesmas ini, ada di lingkungan Eka Bakti, jadi otomatis pasti kebutuhan warga akan kami prioritaskan. Tapi pada saat kejadian yang sama di jam yang sama, kami pun pada saat itu tim yang berjumlah 4 orang ya, itu pelayanan poli sedang berjalan Pak. Poli sore sedang berjalan, jadi dokter standby di poli. Terus ada yang mau melahirkan di PK, ya silakan dilihat rekam medisnya. Terus ada yang diobservasi juga di UGD 2 orang pada saat itu. Kira-kira menurut Bapak kalau kami hanya berempat nih, kami memprioritaskan yang mana dulu Pak? Mohon maaf ya gitu pada saat itu, karena saya sendiri, bukan saya lagi ngebelain anak saya tuh udah tulis nih kronologisnya. Saya punya CCTV juga yang bisa saya buka, jadi saya cek memang di jam yang sama. Kenapa nih anak buah saya kok misalnya responnya lambat gitu? Itu pasti saya buka, begitu saya lihat di CCTV memang jamnya di jam yang sama. Oke, di poli ada pelayanan, pasien masih antri, ya. Terus observasi di UGD juga ada 2, di VK ada 1, di NIFAS juga ada, gitu. Sedangkan tim di sore itu hanya 4, 1 orang dokter, kebetulan ada internship ya, kebetulan jadi ada 2 dokter, 1 dokter internship, 1 dokter tetap. Terus ada bidan yang lagi observasi, 2 sama perawat. Terus kalau saya lihat dari respon time dari mulai Pak RT telepon saya sampai tim saya datang ke sana, ini tidak sampai 1 jam Pak, karena respon time itu juga sangat dinilai untuk akreditasi. Itu juga yang jadi acuan saya pada saat saya bicara bersama tim ya, Dokter Ani ya. Saya lihat di sini respon kami dengan posisi kami yang jumlah SDM-nya sangat kurang dan pada saat itu hektik, pelayanan yang harus kami layani juga banyak sekali. Kami sebenarnya sudah cukup cepat memberikan respon. Tapi mungkin Bapak tidak bisa melihat itu, gitu ya. Bapak-bapak mungkin hanya melihat di posisi pada saat Bapak ada di rumah Pak Hendrik, pasti pengennya lebih cepat. Saya itu juga pengennya cepat Pak, tapi kalau nggak ada orang lagi, siapa yang mau berangkat gitu ya Dokter Ani ya. Gitu. Kalau tadi Pak Hamzah bilang, berikutnya di RW yang lain ada, kebetulan Pak di RW lain itu pas kami lagi kosong. Kalau lagi kosong kami masih cepat, gitu. Makanya respon time yang selalu dinilai sama Kementerian Kesehatan pada saat kami di akreditasi, gitu. Itu orang kementerian Pak yang hadir, itu tidak mudah sekali untuk bisa mendapatkan nilai paripurna. Jadi yang paling menjadi patokan adalah respon time kami. Jadi kalau saya lihat respon time artinya memang jam-jam yang mulai dari dihubungi sampai kami ada respon, bahkan ada tim saya yang hadir ke sana, ini tidak sampai 1 jam. Jadi artinya respon kami sebenarnya sudah fast respon kalau dilihat dari sisi prosedur
gitu. Kalau dari sisi prosedur, kami sebenarnya udah fast respon, artinya sudah cepat. Tapi mungkin Bapak melihatnya dari sisi lain. Seperti itu. Mohon maaf sekali kalau ternyata pada saat kejadian kami tidak bisa merespon dengan cepat. Bukannya kami tidak mau, tapi karena memang tadi kondisinya seperti itu. Driver itu harus berangkat memang bareng dengan tim. Harus ada yang ngawal Pak di jalan. Kalau nggak bisa. Karena memang kalau yang sifatnya darurat pada saat kami tidak bisa menangani, ini bisa kalau hanya minjem ambulan memang diarahkan ke ambulan warga. Jadi kalau tadi Bapak bilang, Pak Matoda bisa bilang lebih cepat loh. Ya memang kami sudah membuat kesepakatan bersama para dewan gitu. Pada saat ambulan puskesmas tidak bisa menangani gitu ya, ambulan warga silakan boleh dipakai dengan cepat. Seperti itu Bapak. Mohon maaf sekali kalau saya artinya mungkin dalam pelayanan kurang maksimal, tapi ini menjadi masukan gitu ya, masukan buat saya, pelajaran dan pengalaman buat saya, mungkin ke depannya bisa lebih baik lagi. Saya selalu berupaya Pak, saya selalu berupaya bagaimana caranya terus bisa meningkatkan pelayanan gitu. Mohon maaf ya Pak kalau ternyata mengecewakan kemarin ya, Pak RT terutama Pak RT 3 lah yang langsung menghubungi saya, kok bahasanya harus sama. Itulah tim. Kalau satu tim kami memang harus sama satu suara. Mohon maaf sekali, bukannya saya tidak meminjamkan ambulan, tapi memang pada saat memang posisinya sulit ya gitu. Bapak maksudnya mau pinjam ambulannya tanpa tim kami kan, hanya ambulan saja kan. Itu mungkin penjelasan dari saya. Kalau satu lagi ini ada tadi mau nanya masalah MOU ya. Ber-MOU khusus. Ya kan? Kalau ber-MOU khusus sih sebenarnya antara bisa dan tidak bisa, Pak, karena kami akan melakukan prosedur yang sama. Prosedurnya pasti akan sama. Jangankan Bapak yang di sini gitu, yang jauh-jauh aja kami datangin kok gitu. Kan tadi Bapak lihat sendiri yang di grup warga kan ada saya tuh ya. Itu kan RW berapa tuh? Jauh dari sini. Tapi beliau bisa melihat bahwa itu artinya fast respon gitu. Pasti itu ada jeda waktu sebenarnya. Jadi saya mohon sekali mungkin Bapak bisa mempertimbangkan kembali masalah waktu gitu ya, dan kondisi kami seperti apa di puskesmas gitu. Kami sudah berupaya sekali dengan misalnya salah satu upaya yang lebih cepat saya lakukan adalah dengan saya mengaktifkan dan memaksimalkan posisi seorang pembina wilayah. Nah, pembina wilayah, konsep bina wilayah yang ada ini di Puskesmas Pondok Jagung hampir semua, bukan hampir tapi memang semua ya, saya bagi habis. Silakan Bapak mungkin bisa lihat urutannya nih, yang di sana merah itu untuk Pondok Jagung Timur, ini yang untuk Pondok Jagung. Jadi semua perawat maupun bidan bahkan penunjang medis itu saya tunjuk sebagai pembina wilayah untuk bisa megang satu-satu RW. Dan beberapa RW itu ada dokter koordinatornya. Dan ini sering sekali ya kayaknya saya share pada saat rakor gitu, nomor-nomor telepon pembina wilayah maupun dokter koordinator. Jadi mungkin bapak-bapak RT saat ini bisa langsung menghubungi nomor teleponnya. Mungkin di-share aja dokter lagi kalau punya materinya ya, yang udah ada nomor-nomor teleponnya gitu, supaya merasa bisa lebih cepat lah gitu. Apalagi sekarang kalau tadi dibilang ada ngider sehat juga dikembangin Pak. Ngider sehat ini kami tuh punya 2 ngider sehat. Jadi ngider sehat untuk yang perawat ini lebih ke klaster 3, artinya yang dewasa dan lansia. Kemudian ada yang ngider sehat bidan, ini lebih ke yang anak dan ibu hamil. Ini mereka nih setiap hari ngider Pak, nggak pernah pelayanan di dalam gedung. Tapi mereka mengacu kepada jadwal yang sudah ada. Karena tadi dengan satu orang harus bisa melayani untuk Pondok Jagung 18 RW Pak. Kira-kira nggak mungkin satu hari ya Pak ya. Jadi pakai jadwal Pak, bergilir. Jadi dia misalnya di hari Senin dia ke RW 1, RT 1, hari Selasa RW 1, RT 2. Begitu dulu Pak. Terus berurutan itu bisa ketemunya memang akhirnya tuh jatuhnya di sekian bulan baru bisa ketemu lagi sama ngider sehat. Ya karena cuma satu ngider sehatnya. Gitu. Nah sekarang memang dikembangin lagi sama Bapak Wali Kota dengan adanya ngider sehat premium.
Ngider Sehat Premium itu siapa? Dokternya. Pada saat Ngider Sehat turun ke masyarakat dan ternyata memang tidak bisa ditangani, harus dengan dokter, nanti dokter yang akan turun bersama Ngider Sehatnya. Siapa dokter yang turun? Disesuaikan dengan wilayah kerjanya. Seperti itu. Hanya itu saja Pak. Mungkin kalau SDM kami ada 200 orang,